tentang ayat Lanjut. pendapat ulama tentang ayat muhkam dan bagian kedua, yaitu pendapat ulama tentang ayat muhkam dan tasyabih. Dalam Al-Quran sering kita temukan ayat-ayat tasyabih dan penjelasannya membutuhkan penjelasan ayat-ayat yang lain. Ada beberapa ulama yang berpendapat tentang ayat-ayat muhkam. Salah satu di antaranya yaitu adalah ulama golongan Hanafiyah. Dia mengatakan bahwa muhkam adalah kata yang jelas arahnya dan tidak mungkin diubah. Sedangkan mutasyabih adalah kata yang memiliki arti dan petunjuk yang sama sehingga tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Karena kata mutasyabih adalah salah satu hal yang hanya Tuhan yang tahu. Kemudian kita pindah ke bagian B, yaitu adalah faktor dan macam-macam muhkam dan mutasyabih. Faktor-faktor adanya muhkam dan mutasyabih. Sebab adanya ayat muhkam dan mutasyabih adalah karena Allah menjadikan demikian, membeda-bedakan antara ayat yang muhkam dan mutasyabih dan menjadikannya ayat muhkam sebagai bandingan ayat-ayat mutasyabih. Imam Ar-Raghi dalam kitabnya Mufaradil Quran menyatakan bahwa sebab adanya kesamaran dalam Al-Quran terdapat hal yaitu sebagai berikut. Pertama itu adalah kesamaran dari aspek lafal saja. Nah, kesamaran dari aspek lafaz mufradnya karena terdiri dari lafaz yang garib atau asing atau yang masyarakat bermakna ganda. Contohnya seperti surah Abasa, Fakihatau wa Abba. Maknanya Abba baru bisa diketahui setelah melihat ayat berikutnya. Ta'allakum wali an'amikum, untuk kesenangan binatang-binatang ternak. Kemudian B, kesamaran lafaz murakkab disebabkan terlalu ringkasnya atau terlalu luas. Contohnya wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tawbalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi 2, 3, 4. Nah, ayat di atas itu sulit diterjemahkan karena takut tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim. Lalu mengapa disuruh menikahi wanita yang baik-baik 2, 3, sampai 4? Nah, sekarang itu terjadi karena susunan kalimat ayat tersebut terlalu singkat. Mana lagi pentingnya. Kemudian pindah ke macam-macam mutasyabih. Menurut Abdul Jalal ada 3 jenis ayat mutasyabih. Yang pertama adalah ayat-ayat mutasyabih yang tidak dapat diketahui oleh seluruh umat manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Ayat mutasyabih yang dapat diketahui oleh siapa saja melalui pembahasan dan kajian yang dalam. Kemudian B, ayat-ayat mutasyabih yang hanya bisa diketahui oleh para ahli ilmu dan ilmu. Tidak semua orang, apalagi masyarakat umum, termasuk hal-hal yang diketahui oleh Allah. Kemudian Al-Arzqani membagi ayat mutasyabih menjadi 3 jenis. Ayat-ayat yang tidak dipahami oleh semua orang. Bagaimana mengetahui sifat Allah dan sifat-sifatnya, mengetahui waktu hari kiamat dan hal lainnya. Indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Sudah mengetahui. Ayat-ayat mutasyabih yang maknanya boleh diketahui oleh ulama tertentu dan tidak oleh semua ulama. Allahumma faqihhu fid dini wa ilmuhu at-ta'wil. Tuhan jadikanlah Bacanya salah. Ulangi. Wah, makanya kasih harakat ya supaya tidak salah-salah ya, salah baca. Ulangi. Allahumma. Allahumma faqihhu fikhu Terus Fiddini fid apa tadi? dini
Ah, Wa ulama ada wa, yang il, bisa ada yang bisa bantu. wa ilmu ta'wil. Ada yang bisa bantu. Coba di antara berapa orang ini? 7 orang. Ada yang bisa bantu. Ada yang bisa baca. Ini doa Nabi nih. Ini juga bisa dibaca kalau Anda nanti akikah ya untuk seorang anak. Nah, Rofi ini mungkin bisa membaca, bantu. Masalahnya miswar tidak ditampilkan juga share, tidak share apakah supaya temannya juga baca kan? Iya kan? Nak tahu gitu. Rofi bisa baca. Coba, masalahnya juga tidak ada halamannya ini miswar. Kita lihat bilang Oh buka iya, halaman sekian tidak pakai halaman juga. Aduh, saya lupa ya, halamannya, Ustaz. tidak apa-apa kalau pemakalah pertama. Bukan pemakalah pertama ini kemarin-kemarin. Jangan Dua makalah-makalah kali. kemarin tidak ada makalahnya. Pertama saya Ustaz, kemudian ini lagi Ustaz. Iya, iya, Dua iya, iya, putaran. iya. Itu putaran. Ada yang bisa bantu temannya? Hmm. Saya Ada yang Ustaz, bisa bantu? Silakan Laila. Baca habis dengan benar. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ah, itu pun Sama takwilnya cara. salah tulisannya. Wa'allimhu, you baca ilmu. Baca lagi ulama. Itu waw ataf. Kalau Anda sudah baca pertama fakihu dalam bentuk fiil amr, wa itu bentuknya mengikuti. Jadi jadi fakihu bentuk amr kan? Fakihu, hunya, ke maf'ulnya. Berarti alim hu juga. Jadi begitu susunannya. Ya kan? Sama susunannya. Oke, terima kasih. Terima kasih dulu Ibu Ustaz Miswar kepada Ustazah Laila atas bantuannya. Oke, baru kita lanjut. Silakan. Makasih banyak. Terima kasih banyak Ustazah. Nah, Allahumma faqihhu fid dini wa 'allimhu ta'wil. Artinya, eh, ya Allah jadikanlah dia insan yang mengerti agama dan ajarkanlah dia tentang takwil. Kemudian Ar-Raghib Al-Asfahani membagi mutasyabi menjadi 3 macam berdasarkan kemungkinan ini. Kemudian yang pertama, bagian yang tidak dapat diketahui seperti waktu hari kiamat. Kemudian bagian yang kedua, tubuh manusia menemukan alasan untuk merasakan seperti kata-kata aneh yang sulit dipahami tapi memiliki makna. Kemudian hanya ulama yang berkompeten yang mengetahui bagian yang terletak di antara dua hal tersebut. Dan bagian C, muhkamat dan mutasyabi dalam hukum Islam dan implikasinya. Terdapat sedikit perbedaan di kalangan ulama fikih mengenai pengertian muhkam mutasyabi dalam kajian Ummul Qur'an, di mana seluruh syar'iyin dikutip dengan istilah az-zarqani, ayat muhkam adalah ayat yang tidak dibatalkan, sedangkan mutasyabih adalah ayat-ayat yang kandungan hukumnya dibatalkan. Dalam hal ini contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Faman lam yajid fasyamu salasati ayamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Tetapi jika ia tidak menemukan binatang kurban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Sangat jelas dari ayat ini bahwa hukum diambil sedemikian rupa sehingga orang yang melaksanakan haji tamattu tidak dapat menemukan atau membeli hewan kurban, maka ia harus berpuasa selama 3 hari selama haji dan 7 hari ketika dia kembali. Sedangkan ayat mutasyabi yang maknanya masih memerlukan penjelasan dan penafsiran disebut usul fikih mujmal. Yang dimaksud dengan usul fikih mujmal ayat-ayat yang masih memerlukan penjelasan baik berupa keadaan atau dalil yang berinci karena penjelasannya tidak jelas. Contoh dalam surah Al-Baqarah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Artinya wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali. Yang masih belum jelas dari ayat ini yaitu adalah karena kemungkinan arti suci dan bulan. Jadi kalau mendapat arti bulan berarti masa tunggu iddah. Wanita diceraikan 3 bulan. Sedangkan dalam arti suci masa iddah adalah berarti suci 3 kali lipat.
Artinya masa penantian seorang wanita bisa lebih lama atau bahkan lebih pendek dari 3 bulan. Kemudian bagian D yaitu adalah hikmah ayat muhkam dan mutasyabih. Itu saja ada beberapa hikmah yang bisa dipetik dari keberadaan ayat muhkam dan mutasyabih, antara lain yaitu dari muhkam, jika semua ayat Al-Quran terdiri dari ayat yang muhkamat, maka ujian keimanan dan cinta hilang karena kejelasan makna ayat tersebut. Kemudian mereka bagi orang-orang yang pertama mereka yang memiliki pengetahuan bahasa Arab yang lemah karena artinya cukup jelas. Kemudian mutasyabih, hikmahnya semua ayat Al-Quran adalah mutasyabiha, maka statusnya sebagai penjelasan dan petunjuk kepada orang-orang yang akan dikaburkan. Bagi orang-orang yang beriman sejati percaya bahwa Al-Quran sepenuhnya dari Allah, segala sesuatu yang berasal dari Tuhan harus benar dan tidak disalahartikan sebagai kepalsuan. Motivasi umat adalah untuk terus mempelajari berbagai isi dan makna Al-Quran untuk menghindari kesalahan buta. Kita membaca Al-Quran dengan meditasi dan pikiran yang rendah hati. Sekian pemaparan yang sempat saya sampaikan. Untuk kesimpulannya nanti saya sampaikan di akhir. Selebihnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itulah itulah pemaparan yang dapat disampaikan oleh saudara Nisbat. Sebelum saya membuka sesi pertanyaan, membuka 3 sesi pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Apakah ada kritik dan saran mengenai makalah pemateri untuk teman-teman? Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, moderator. Silakan. Izin bertanya, moderator. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini secara etimologi, kata muhkam itu berasal dari hakama, kemudian yang artinya menggunakan kata mana'ah. Apakah ada kesamaan arti antara hakama dan mana'ah? Karena kan itu kan di makalahnya kan ditulis di bagian awal, di pengertian muhkam itu, hakama dengan pengertian mana'ah. Apa hubungan atau ada kedekatan atau ada kesamaan antara makna hakama dan mana'ah itu? Ini itu yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Baik. Selanjutnya ya, cara etimologi bisa dijelaskan apakah ada kesamaan mahkamah dan apa lagi tadi, apa Hakama dan mana'ah. iya. Apa lagi pertanyaan untuk saudara Niswa? Kami persilahkan untuk teman-teman. Iya. Kurang jelas moderator, apa tadi?
yang diminta Saudara Rofi secara etimologi apakah pemaaf? Itu ketemannya. Dia minta. Selanjutnya saya persilahkan untuk teman-teman apakah ada pertanyaan untuk pemakah. Bagaimana? Oh, saya persilakan untuk dari Rahmi. Pertanyaan kami persilahkan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan dan terima kasih kepada saudara pemakala yang telah memaparkan makalahnya. Yang ingin saya tanyakan di sini, apa contoh dari macam mutasyabihat yang ketiga, yang ayat-ayat mutasyabihat yang maknanya boleh diketahui oleh ulama tertentu. Mungkin bisa diberikan contohnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, pertanyaan jelas ya. Nah, saya lagi sisa satu, persilakan untuk teman-teman untuk mengajukan pertanyaannya. Persilahkan Saudara Leni untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih kami sampaikan kepada moderator atas kesempatannya. Ya, baik, yang ingin saya tanyakan itu diantaranya di makna mutasyabih secara etimologis itu kan dari kata tasyabuh yang dalam kurung ditulis oleh pemakala itu kemiripan. Lalu setelahnya dijelaskan yaitu kesamaan atau perbedaan antara dua hal. Apa maksud dari kalimat ini? Kesamaan dan perbedaan, sedangkan tasyabuh artinya kemiripan. Kenapa ada kata perbedaan? Lalu selanjutnya juga di makalah itu ada tulisan, ada pernyataan bahwa Allah menjadikan ayat muhkam sebagai bandingan ayat mutasyabih. Mungkin bisa dijelaskan dari pernyataan ini. Pertanyaan terakhir, di sini kan di makalah banyak sekali perbedaan pendapat tentang makna muhkam dan mutasyabihat. Mungkin bisa dijelaskan mengapa atau apa dasar dari setiap perbedaan pendapat para ulama terhadap pengertian muhkam dan mutasyabihat. Lalu mungkin ada pendapat masyhur di antara perbedaan pendapat itu, sehingga kita ketika mendengar kata muhkam dan mutasyabihat langsung kegambar oh itu maknanya. Mungkin sekian pertanyaan saya kembalikan ke moderator. Ya. Baik, itu pertanyaan dari teman kita. Berdasarkan kepada materi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Oke, terima kasih moderator. Bisa kedengaran? Ya, kedengaran. Oke.
Jadi yang saya akan jawab pertama itu yaitu adalah pertanyaan dari saudara Rofi, apa hubungan dari kata hakama menjadi pengertian menjadi mana'ah. Kalau saya menjawab, saya ambil juga dari pembelajaran minggu lalu, bahwasanya artinya akar kata dari kata hakama mana'ah. Karena kenapa? Karena sebelum adanya hukum itu kedengaran? Ya artinya munculnya hukum itu adalah larangan, karena adanya larangan itu muncullah sebuah hukuman. Tentunya ini maknanya yang sama, yang kata hakama. Dan tidak ada sebenarnya yang perlu dipermasalahkan antara hakama dan mana'ah. Karena sudah tentu dijadikan sebuah hukum itu untuk melarang sebuah perbuatan. Ini seperti itu untuk jawaban dari saudara Rafi. Atau ada teman-teman yang bisa menambahkan. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, yaitu apa contoh? Coba moderator dulu simpulkan pertanyaan yang kedua dari saudari yang pertanyaan kedua. Yang pertanyaan kedua itu dia meminta apa contoh dari macam mahkamah yang ketiga. Dijelaskan. Yang dari mahkamah yang ketiga. Saudari Rahmi. Baik, afwan moderator, saya ulang pertanyaan saya itu, berikan contoh ayat-ayat mutasyabihat yang maknanya boleh diketahui oleh ulama tertentu dan tidak oleh semua ulama. Nah, ini terdapat pada poin macam-macam mutasyabihat yang ketiga. Terima kasih. Mati lampu tadi ya, kurang jelas. Pada poin yang ketiga ya, macam-macam. Pada poin yang ketiga. Ayat-ayat yang mutasyabi yang hanya bisa diketahui oleh para ahli ilmu dan ilmu tidak semua orang, apalagi masyarakat umum. Ini termasuk hal-hal yang hanya diketahui Allah Subhanahu wa taala dan mereka yang memiliki. Artinya di sini adalah ayat-ayat yang ditakwil. Karena dalam memahami sebuah penafsiran, memahami sebuah ayat itu tidak sembarang orang yang bisa mentakwil di sini ayat-ayatnya. Dan yang ketiga di sini yang bisa saya tangkap itu macam-macam mutasyabi. Itu adalah macam-macam yang ditakwil oleh para ulama, di mana hanya dia sendiri yang bisa mengetahuinya. Contohnya yaitu apa nih? Di atas tangan hambanya begitu. Tidak diartikan sebagai, artinya itu hanya ulama yang tahu yang seperti itu, dan kita sebagai artinya orang-orang yang mengikut kepada ulama ya kita harus mengikut kepada ulama. Mungkin seperti itu jawaban saya. Dan sekaligus contohnya tadi. Terima kasih. Kemudian yang pertanyaan, apa ada tanggapan dari, saya serahkan kepada moderator. Tempat mau ditanggapi.
Bagaimana teman-teman yang ada ya satu belum dijawab pertanyaannya ya, saudari Leni ya. Oh iya, Ah, kalau saudara Leni kesamaan dan perbedaan. Cuma di mama. Jadi mama. Tidak siap ini. terus bagaimana atau dipersilakan? Kasih keluar dulu, kasih keluar dulu. Bagaimana pemakalah? Kepada teman-temannya bisa bantu. Tempat ada dari teman-teman yang mengenai saya persilahkan untuk membantu saudara kita. Apakah ada tanggapan balik dari jawaban-jawaban dari saudara Niswar? Saya persilahkan untuk penanya. Bagaimana saudara Sudah cukup, saudari. ke penanya Terima kedua. kasih atas jawabannya. Saudari Laiturahmi, bagaimana jawaban dari saudara Niswar? Apakah ada tanggapan atau bagaimana? Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Silahkan dilanjutkan. Baik, saya ya. Saya mau jawab pertanyaan ketiga dari saudara Leni ya. Materi, moderator. Oke. Ya. Yang tadi yang pertanyaan yang ini kan beruntun, cuman yang saya tangkap tadi itu yang pertama yaitu arti dari kata mutasyabi, kesamaan atau kemiripan. Yang itu mungkin dipertanyakan maksudnya apa. Jadi maksud dari Ya, kata mutasyabi kesamaan dan perbedaannya. Dia minta. Persamaan dan perbedaannya ya. Artinya kemiripan di sini atau kesamaannya itu karena dalam mengartikan ayat-ayat yang mutasyabi itu banyak merujuk, artinya banyak interpretasi atau banyak penafsiran ulama tentang ayat-ayat ini. Artinya jawabannya itu tersirat. Makanya tadi disebutkan contohnya tadi di sini tentang ayat-ayat mutasyabi. Bahkan di dalam makalah ini saya tidak jelaskan ayat karena tidak jelas. Kebanyakan yang saya jelaskan di sini yaitu adalah ayat-ayat mutasyabi. Contohnya itu wa fakihatan wa abba, dan buah-buah serta rumput-rumput. Makan abban baru bisa diketahui setelah melihat ayat berikut ini. Mata Allah kuliah. Terlalu ringkas. Artinya terlalu ringkas sehingga maknanya itu perlu ditambah seperti itu. Itu seperti itu. Dan lebih jelas mungkin teman-teman ada yang bisa tambahkan. Saya serahkan kepada moderator. Apakah saudara Niswar
Halo, Saudara Leni. Ya, terima kasih moderator. Mungkin yang sebenarnya poin pertama yang tadi saya tanyakan itu cuman minta klarifikasi penjelasan dari halo, apakah suara jelas? Halo? Ya, halo. Ya. Oke, mungkin ini di pernyataan tadi kan secara etimologis tasyabuh artinya kemiripan, cuman dijelaskan oleh pemakalah bahwa tasyabuh itu persamaan atau perbedaan dalam dua hal. Mungkin itu yang membuat saya bingung dan minta klarifikasi. Terus dan kan ini makalahnya tentang muhkam dan mutasyabihat. Saya juga minta gambaran umum ketika ditanya apa itu muhkam, apa itu ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat, itu ada gambaran, ada definisi umum gitu, atau yang definisi masyhur itu apa, karena di dalam makalah dicantumkan banyak sekali perbedaan pendapat gitu. Lalu mungkin yang saya pertanyakan juga, mengapa apa landasan perbedaan pendapat para ulama gitu untuk definisi dua term ini? Apakah suara jelas? Baik. Bagaimana pemakalan dari Saudara Leni? Oke, terima kasih. Jadi perbedaan yang jelas antara ayat-ayat muhkam dan ayat-ayat mutasyabih. Ya, tadi kan maksudnya untuk memaparkan kan perbedaan antara ayat muhkam. Jadi saya jelaskan kembali bahwasanya ayat-ayat muhkam itu mengenai hukum-hukum ibadah atau prinsip-prinsip agama. Ini dalam kejelasan-kejelasan hukum yang tidak perlu lagi diperselisihkan karena sudah jelas untuk dijelaskan. Sedangkan kalau ayat-ayat mutasyabih itu ayat-ayat yang perlu kejelasan yang lebih lanjut atau kurang jelas, artinya tersirat. Contoh ayat-ayat yang muhkam seperti surah Al-Baqarah ayat 83. Dan ingatlah juga ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapa, kerabat, anak yatim, dan orang miskin. Dan katakanlah kepada manusia baik-baik dan berikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Jadi ayat muhkam itu adalah ayat-ayat yang secara jelas atau secara langsung kalau untuk membedakan antara ayat muhkam dan mutasyabih. Sedangkan ayat-ayat mutasyabih yaitu adalah ayat-ayat yang belum jelas, artinya perlu penjelasan terperinci. Ini seperti itu. Untuk jawaban lebih lanjut mungkin bisa dibantu sama teman-teman. Saya serahkan kepada moderator. Baik, teman-teman, apakah ada dari kalian apakah ada dari teman-teman yang ingin melangkan pemikirannya mengenai pertanyaan dari Saudara Leni? Saya persilahkan. Saya kembali ke Saudara Leni, bagaimana tanggapan mengenai jawaban dari Iswar? Ya, saya rasa cukup dan saya ucapkan terima kasih atas jawabannya. Oke, baik. Untuk sesi selanjutnya dari teman-teman yang
makalah yang dilakukan oleh saudari Baik, kalau tidak ada, saya persilahkan pemateri untuk menyampaikan dosen pengampu. Miswar, silakan. Closing statement, kesimpulan, silakan. Suruh ke sama moderator deh. Oke, kesimpulan, Muhkam adalah ayat yang maknanya jelas dan tidak memerlukan penjelasan dari ayat lain. Meskipun Mutasyabi mengacu pada ayat-ayat yang maknanya belum jelas dan yang memiliki banyak kemungkinan makna takwil atau tersembunyi dan yang memerlukan penjelasan khusus, itu hanya Tuhan yang tahu. Alasan ayat mutasyabi adalah karena Allah yang menjadikannya demikian. Imam Ar-Raghi Asfi mengatakan dalam bukunya Mufradatil Quran, 3 penyebab ambiguitas dalam Al-Quran yaitu sebagai berikut: kerancuan hanya dalam pengucapan, keraguan dalam makna, ambiguitas dalam pengucapan dan makna. Kelebihan ayat muhkam dan mutasyabi antara lain, jika semua ayat Al-Quran terdiri dari ayat-ayat muhkam, maka ujian iman dan cinta hilang karena kejelasan makna ayat, penjelasan dan petunjuk pada manusia. Maka mutasyabi juga berlaku dalam studi hukum Islam, hanya saja dalam istilah usul fikih masuk dalam kategori nas, mansukh, mujmal, bayin, dan ghair muawwal. Kemungkinan dalam kaitan penerapan dalam hukum Islam hanya diperkenankan bagi ayat muhkam saja, mengingat target dan hukum Islam adalah aspek amaliyah hamba. Sedangkan untuk ayat mutasyabi hanya boleh untuk sekedar dikaji, namun tidak bisa dijadikan dasar hukum, dijadikan sebagai dasar. Sekian, saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, itulah kesimpulan dari pemakalah. Jawaban kepadanya kami Iya, oke, ini mutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, oke, gambar saya sudah gentara tadi. Oh, kalau mundur-mundur sedikit karena background ya hilang. Oh ya, entah tadi kadang muncul kadang tidak. Oke. Hilangi lagi gambarku. Hilang lagi gambar saya? Hilang lagi? Muncul lagi. Oh iya. Ini backgroundnya ini biar tidak apa-apa aja. Oke, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Terima kasih moderator, pemakalah, pembaca doa, dan segenap peserta mahasiswa Bahasa Sastra Arab Prodi Dirasah Islamiyah Program Magister Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar. Oke. Sebelum kita mulai, mari kita lihat dulu teknis metodologi penulisan sistematika dari makalah ini. Oke, kita akan mengawali dari halaman per halaman.
dari apa yang telah dilakukan oleh pemakalah. Ya, ini ya kerjanya ya pemakalah ya. Sudah betul ini pemakalah. Ini buku ini ya. Ini yang Anda lakukan ya. Oke. Iya, Sebelumnya pemakalah ini 74%. Iya, kemudian turun sekitar 20% saja. Wah, berapa standarnya pemakalah? 24 ya. Wah, masih ada 2 kali lipat ini. 24 kali 2, 50. 48. Wah, masih aneh ya. Ya, perlu ditingkatkan lagi ya parafrasenya dan pengutipannya ya. Oke. Karena Anda ini berasal dari jurusan prodi bahasa, harusnya menulis bahasa harus benar. Tidak ada alasan. Ya, bahasa dan sastra Anda ini harus betul-betul bagus. Iya. Makalah, muhkam. Saya mau tanya ini. Anda tulis muhkam ini, saya centang ini ya. 8 huruf ini. Ini muhkam ini yang Anda tulis bahasa Indonesia kah? Atau bahasa Arab kah? Atau mungkin bahasa Jerman atau bahasa apa? Jelaskan dulu. Jelaskan dulu Miswar. bahasa Arab Ustaz. Bahasa Arab. Oh iya. Kalau ada tulisan Arab, Arab kan itu tulisannya huruf hijaiyah ya. Huruf hijaiyah. Nah, dalam hijaiyah itu kalau ini ya, coba lihat baik. Kalau sudah dirubah dari huruf hijaiyah, huruf harap hijaiyah berubah menjadi huruf Latin atau tulisan Indonesia, ada namanya transliterasi. Ya. Ada namanya apa? Transliterasi. Tahu itu, Miswar? Apa itu transliterasi? Tahu? Dirubah ke bahasa Indonesia. Kemudian harus disesuaikan dengan pedoman. Ya. Di baris Pernah lihat? dimiringkan. Iya. Bukan hanya miringnya. Oke. Pernah lihat Anda misalkan ketika menulis itu muhkam, misalkan ya ada hal-hal begitu misalkan. Pernah lihat begitu? Yang titik bawah misalkan begitu. Ya. Misalkan saya tulis ini, itu tulisan Anda ya. Muhkam ya. Ya, muhkamnya tulisan Anda itu muhkam Yes. begini. Saya bandingkan dengan kalau saya tulis muhkam dengan transliterasi misalkan. Ya, transliterasi. Anggaplah dikasih miring. Kemudian biasa lihat begini nih, Swar. Biasa. Nah, begitu pula Yes, kalau Ustaz. mutasyabi, iya kan? Biasa kan? Mutasyabi biasa begini. Hanya panjang. Kalau niswar sudah biasa, pertanyaan saya, kenapa tidak dipakai kasih yang bertanggung jawab dulu? Saya mau dengarkan pertanggungjawabannya dulu niswar ini. Yang jangan kemarin-kemarin tidak ada pakai transliterasi ini. Coba jelaskan dulu, niswar. Ustaz, kemarin pas di jurusan Ustaz tidak menulis apa namanya? Pakai bahasa Arab Ustaz. Jadi pusing juga kalau langsung pakai bahasa Indonesia penulisannya Ustaz. Yang alasan Tapi S1-mu skripsimu bahasa Arab, saya juga dulu skripsi saya bahasa Arab juga. Ya mau kasih alasan skripsimu sama-sama aja skripsi kita dulu bahasa Arab. Betul lah, cari skripsiku juga. Ya kan kau baru-baru juga skripsi bahasa Arab itu. Saya dari dulu 10 tahun yang lalu. Dia 13 tahun yang lalu bahkan lebih. Skripsi saya juga bahasa Arab. Sama-sama jadi dari mana? Sama-sama jadi dari UIN. Apa lagi alasan lagi? Iya, itu namanya belajar, coy. Iya kan? Mari kita lihat. Kita akan tampilkan pedoman KTI transliterasi itu kalau salah halaman 95. Halaman 95. Ya. Ada pedoman transliterasi. Halaman 95.
Kalau saya tidak salah ingat, 99. Ini mulai ini. 95 mulai sampai halaman 100. Ini. Coba lihat. Halaman berapa ini? Halaman 95. Masih kuingat ke halaman nah. Ini baru halaman masih kuingat alhamdulillah. Nah, salah-salah ke halaman nah. Coba. Padahal lama ini berapa tahun yang lalu ini. Coba lihat. Coba lihat kan? Coba lihat. Bagaimana kalau huruf H? Ya, H muhkam itu pakai H begini. H titik bawah. Keterangannya apa? H dengan titik bawah. Begitu ya. Begitu pula tadi mutasyah panjang kan? Mutasyah panjang. Syah panjang. Coba mutasyah panjang. Mutasyah. Bagaimana kalau ada panjang-panjang? Coba kita lihat. Vokalnya panjang. Ya kan? Vokal yang panjang apa? Mat. Ini mat. Mutasyah panjang. Mutasyaatan yang begini. Mutasyabih. Ya. Oke. Saya penasaran. Apakah semua di sini tidak tahu transliterasi atau apa? Saya berikan contoh ya. Coba saya challenge Anda. Saya kasih soal dulu ya. Kita games dulu 1-2 menit ini. Saya ingin melihat apakah Anda paham tidak transliterasi atau tidak ini. Ya, baca tidak pedoman kita ini. Apakah ada dasar-dasarnya digunakan atau tidak? Coba. Kalau saya bilang kata as-saburoh. Apa artinya as-saburoh? Papan tulis. Coba tulis transliterasinya as-saburoh. Ya, bagaimana kalau panjang? Bagaimana kalau mati H atau alif lam? Coba tulis. Sekarang saya tunggu di kolom chat. 1, 2, 3. As-saburoh. Bagaimana tulisannya itu? Jangan tidak tahu ini. Ini baru satu kata ya. Belum itu kalau nama-nama surah, nama-nama ayat, nama-nama ulama, iya kan? Belum lagi, belum pilih yang lain. As-saburoh. Coba. 1, 2, 3. Belum ada yang tulis. Cepat. Gampang aja as-saburoh. Bukan di bahasa Arabnya ya. Tulisan transliterasinya. Seperti itu tadi. Iya. Menggunakan Indonesia. Al-sabura. Sabu. Tasydid ya, rofi ya. Tasydid ya, bukan sabu ya. Sabu-sabu. Sabu-sabu itu narkoba rofi. Iya kan? Sabu. Laila menjawab, masih salah. Rofi lagi menjawab juga 2 kali salah. Ini Rofi ini menarik ini. Lincah ini memang Rofi ini cepat. Tetapi 2 kali menjawab 2 kali salah. Daripada yang lain, 0. Ya tahu, yang lain hebat Ki. Tidak ada salahnya yang lain. Tapi tidak ada juga benarnya. Karena tidak ada anak kerja. Iya. Dan seterusnya. Detok kesai. Niswar as-sabu. Rofi. Ini Rofi berapa kali? Cuma ini salah terus ini. Yang lain dapat daripada yang lain tidak ada menjawab. Bagaimana ini? Yang lain jawab dong. Ini Suarji, Rofi, Laila yang menjawab. Mana yang lain? Mana suaramu? Ini suaraku. Iya kan? Rofi, Laila. Itu 3 orang ini. Mana yang lain mana? April. April. Leni. Sulis. Hasnah. Ruslam. Mana suaramu? Ini suaraku. Ini mana suaramu? Rofi ini 10 kali kapan ini? Mana yang lain ini? Ya, Leni sudah ada. Mana yang lain? Rustam, Hasnah, Sulis. Mana? Mana yang lain? Subhanallah. Anda harus belajar begitu ya. Menulis transliterasi yang baik dan benar. Oke? Kalau di awal kata ini, ya, di awal kata punyanya siapa yang benar? Punyanya Leni yang benar. Ya. Itu yang benar. Leni. Ini. Oke. Kalau di awal kata. Oke. Kalau dia di tengah, A-nya itu tetap kecil.
Ya, tetap kecil. Nah, kalau dia di awal anunya lini benar. Oke. Nah, itu. Gitu. Ya, anunya lini benar. Ya, tinggal itu dulu. Itu bagus. Nah, oke. Oke. Subhanallah. Itu diperbaiki. Kenapa penting menulis transliterasi? Lihat anunya lini. Itu yang benar. Sabu. RA saja ya. Yang betul. Mungkin bacanya dengan, kalau dengan lisan mungkin pakai O. Saburoh misalkan ya kan. Karena tebal ya kan. Tetapi kalau penulisan transliterasinya pedoman kita pakai A. Iya kan? Walaupun dibaca saburoh ya, oke, dan seterusnya. Itu penting itu menggunakan transliterasi supaya tidak salah-salah. Kenapa? Ini ayat-ayat Anda yang dibuat oleh Niswar ini banyak ayat-ayat atau istilah asing, ya. Banyak ayat-ayat istilah asing. Contoh, karena kita ini studi Al-Qur'an, kita langsung lihat Al-Qur'annya atau ayatnya. Belum sistematikanya ini, baru langsung substansinya ini. Coba lihat. Ya. Quran surah Hud ayat pertama. Ya. Ya kan? Bagaimana cara menulis surat Hud yang benar? Sekarang saya challenge Anda. Cara menulis Quran surah Hud yang benar bagaimana? Sebelum saya challenge Anda, saya berikan arahan dulu 1 menit. Coba dilihat di pedoman KTI halaman 100. Halaman 100 itu daftar singkatan. Kalau Anda menulis QS, ya, halaman 100. Ini halaman 100. Bukan QS titik, ya. Ini coba lihat contohnya. Tanpa titik. Begitu Niswar. Hud jangan langsung nama ayatnya, langsung nama surah, garim, surah keberapa itu Hud? Surah keberapa itu Hud? Oke, 11. Kemudian baru titik 2 ayatnya. Baru titik 2 nama ayatnya. Oke. Oke, sudah mengerti? Begini caranya nih. Lihat baik-baik. Oke. Hud itu surah keberapa? Ke-11. Berarti harusnya QS Hud garim 11. Kemudian itu baru ada nama ayatnya. Ya kan? Pelajari ini. Coba kalau begitu. Saya challenge lagi ke Anda yang kedua kalinya. Coba bantu Niswar. Dan Niswar juga kalau benar berarti saya hapus dosanya. Saya hapus kesalahannya. Ini Niswar ini sudah banyak kesalahannya. Waktu S1 dulu pakanakana memang ini. Sekarang masih pakanakana sama saya ini 2. Untung sekarang masih bulan Syawal ya. Penghujung bulan Syawal. Kalau tidak salah ini hari 30 Syawal. Kalau begitu saya masih bisa mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ini kalau begini. Subhanallah. Oke, coba. Sekarang tulis ini Quran surah Yunus ayat pertama. Bagaimana yang benar? Lihat ini contohnya. Oke, silakan. Saya tunggu di kolom chat. 1, 2, 3. Rofi, silakan. Leni, Niswar, dan yang lain, Rustam. Coba. Quran surah Hud lengkap dengan cara menulis singkatan yang benar, cara menulis surah yang benar, menulis ayat yang benar sesuai ini tadi. Silakan dilihat. Bagaimana kalau begitu? Iya, anak-anak zaman now itu tak usah banyak dijelaskan. Cukup kalau ada contohnya, ada pedomannya, ditahu. Coba lihat anak-anak. Kalau ditanding main HP Niswar ya, anak-anaknya Maros dengan kakek-kakeknya yang ada di Maros. Tetanggamu ini, kakek-kakek lawang anak-anak. Jangan anak-anak SD, anak-anak TK-mu atau anak-anak balitamu 3 tahun. Yang mana lebih pintar main HP Niswar? Usia 3 tahun, 4 tahun daripada usia 80 tahun, 70 tahun main HP. Apalagi nonton YouTube dan sebagainya, main game. Di mana lebih tahu Niswar? Pasti jawabannya apa Niswar? Anak-anak kan? Atau jago ya kalau di Maros kakek-kakeknya main HP, jago main game, main Mobile Legend. Iya kan? Bagaimana Niswar? Anak-anak kan? Coba. Kalau berarti kids zaman now itu generasi milenium seperti Anda ini pasti diberikan saya contoh, dipahami. Coba. Kalau begitu Quran surah Hud surah yang ke-11 ayat pertama. Bagaimana cara penulisan sesuai dengan pedoman ini? Bagaimana ini? Oke, ada di sini skripsinya bahasa Arab. YouTube. Ngapa bahasa Arab ji? Niswar. Iya kan? Oke, ada juga di sini langsung dari Arab, dari Mesir. Oke. Kalau begitu sekarang move on sekarang. Kita ada di UIN. Ada pedomannya tersendiri supaya meningkatkan kapasitas Anda dan intelektual. Oke, sudah ada satu yang menjawab. Hasna sudah menjawab
tetapi masih salah. Apa yang lagi nih? Siapa lagi menjawab ini? Laila sudah menjawab. Laila benar. Nah, itu yang benar. Laila benar. Ini yang benar. Nah, ini baru benar. Laila yang benar. Surah Hud ayat ke-11 1. Ini benar. Lailatul Rahmi benar. Oke, 100 untuk Laila. Oke, tapi tadi 0 ya, Laila ya, karena tidak dijawab ya. Nah, sekarang 0. Berarti 2 pertanyaan 100 dibagi 2 50. Nah, tapi yang lain tidak ada tapi benar. Nah, masih 0 yang lain ini. Saya masih penasaran. Saya masih Rofi'i. Salah Rofi'i karena spasinya salah ya. Titik 2 itu kasih spasi. Ya. Kasih spasi. Sama juga tadi Hasna kasih spasi itu. Saya masih penasaran ini. Belum apalagi yang lain belum menjawab. Coba saya kasih challenge lagi. Soal ketiga. Quran surah Ibrahim ayat keempat. Cari sendiri. Surah keberapa itu Ibrahim? Aku tahu saya sebenarnya tapi cari sendiri ke. Masa saya harus disuapi terus, ya kan? Quran surah Ibrahim ayat berapa tadi? Ayat 10. Ayat 10. Quran surah Ibrahim ayat 10. Bagaimana tulisannya yang benar sesuai dengan pedoman? Ibrahim ayat 10. Coba. Ayo. Apakah Laila? Sekarang Laila menjadi klasmen pertama ya. Klasmen kedua itu Rofi'i yang sudah mencoba. Niswar, Hasna, klasmen ketiga dan 4 walaupun salah tapi sudah mencoba. Yang lain ini masih juara 0 karena belum pernah menjawab. Mana Rustam? Suaranya Rustam. Ini dia tahu benar tadi. Ini juga tahu klasmen pertama. Nah, yang lain bagaimana? Mana suaramu? Sulis? Mana tulisannya? Oke, Quran surah Ibrahim ayat 10. Bagaimana yang benar? Coba 1, 2 mulai. Bisa ditulis begini itu kalau menggunakan HP. Ingat yang kemarin juga saya sampaikan, kalau bisa kasihan pakai laptop apalagi pemakalah apa dan semua lah pakai laptop kasihan supaya lebih bagus. Ya, kecuali ada laptop tak iya, jangan dipaksakan sesuai kemampuan saja. Mana surah Ibrahim ayat 10. Lemni sudah mencoba tetapi masih ada salah. Subhanallah. Bagaimana suaranya yang lain? Mana mini suar? Sebentar biku komen deh. Bagaimana yang lain? Untuk yang lain. Bagaimana yang lain ini saudara-saudara ini? Ada yang lain kah? Stop dulu, saya stop dulu. Kuliah dulu daftar hadir. Mana Rustam, Sulis, mana Fi'i, Hasna, mana semua ini? Niswar, mana micetnya? Mana micetnya ini? Ada nih. Salah tulis. Salah tulis. Salah mentong. Alah asang. April ini. Mentang-mentang baru-baru sudah ulang tahun April. Iya kan, bulan lalu ulang tahun udah panggil-panggil. Iya kan? Bulan Mei. Iya. Nanu juga tadi. Coba mana? Mana yang lain? Tidak ada, tapi baru berapa orang ini menulis? Baru 4 orang. Rofi'i. Apa lagi? Niswar. Aduh. Mana yang lain? Mana yang lain? Coba yang lain. Kita tunggu. Niswar salah misalnya. April salah lagi. Mana yang lain? Sulis. Sulis 2 akunnya. Rustam. Sudah tulis jawabannya Rustam? Rustam. Salah Rustam. Sorry. Oke, mana lagi satu Sulis Mami belum ini? Oke. April salah tadi. Jadi yang benar adalah Rofi'i dan Laila. Itu yang benar. Ini Rofi'i dan Laila. I-nya I besar, Niswar. I-nya I kecil. Ya kan? Kenapa April salah? QS-nya itu tidak pakai titik. Lihat tadi pedoman halaman 100. Tidak pakai titik. Ya kan? Rustam salah karena
kalau pakai mengetik, A-nya itu tindis lama-lama. Kalau di kolom chat, A-nya tindis lama-lama. Ya, Ibro. Tapi biar apa? Ya, S-nya salah, tambahi titik, tambahi titik. Kalau enggak bagus Vifonta itu gunanya pakai HP, pakai laptop. Ya kan? Lagi pula April bukan hanya transliterasi salah, QS-nya ini tidak pakai titik ya. Harusnya langsung QS spasi. Aprilia ini QS-nya langsung dikasih titik, itu salah. Tidak sesuai dengan pedoman. Rustam salah itu karena ro-nya itu Ibro panjang. Ibro harusnya A panjang di situ. Ibrahim ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Wah, ini baru teknis ini. Sudah deh. Nanti bila lihat teknis lagi. Dan cara membuat sampul diperbaiki baik-baik. Iya kan? Dan seterusnya itu lihat di pedoman. Kalau sampul itu halaman 101 di pedoman. Ya, lihat itu baik-baik bagaimana contohnya membuat daftar isi, kata pengantar, bab 1 sampai footnote, daftar pustaka itu lihat baik-baik Kasyang. Kenapa? Mau selesai itu. Itu sebenarnya pembimbing tak penguji tak, ya kan? Maunya itu ini curhatannya beberapa penguji Anda ini saya dengar. Maunya itu penguji dan pembimbing Anda, dia fokusnya tentang materi, kitab apa, buku apa, substansinya bagaimana, arahnya tesis Anda bagaimana, harusnya fokusnya tinggal itu. Tetapi mau maaf, karena tulisan Anda atau tulisan pendahulu Anda ini, baru proposal, apalagi hasil dan seterusnya, itu baru sampulnya salah, baru footnote-nya, angka Romawi atau ini tadi tidak pakai halaman atau letak halaman bagaimana yang benar. Jadi dikomentari dulu. Jadi teknisnya salah. Jadi menguras waktu dan menguras tenaga dan mengganggu konsentrasi. Iya kan? Mengganggu konsentrasi. Contoh ini. Kalau saya tulis ini, namanya Lenny begini. Lenny, kalau saya tulis nama tak begini. Ya kan? Di absen misalkan. Untung bukan ijazah misalkan. Ini nama saja. Saya bilang langsung, anggaplah saya seorang senior junior Anda ya. Bilang, Kak Lenny, iya, Kak Lenny, bisa pinjam pedoman transliterasi tak? Bilang begitu, nah cetki. Lenny, kira-kira kalau ada yang salah menuliskan nama Anda dengan begini, ya kan? Padahal beda satu huruf saja ya, I dengan Y. Bagaimana tanggapan tak Lenny? Bagaimana tanggapan tak? Jawab ke dulu Lenny. Maka dengar suaranya Lenny nih. Silakan. Kurang senang, Ustaz. Oh, kurang senang, iya kan? Mengganggu konsentrasi dan sebagainya. Ini baru satu huruf loh. I dengan Y. Bagaimana tadi kalau ayatnya salah, QS-nya salah, titiknya, spasinya, transliterasinya tidak ada, membuat halaman salah dan sebagainya. Itu pusing itu pembimbing tak? Kalau begitu, ini baru satu kata lah. Satu kala atau satu huruf yang salah lah. Bagaimana tadi kalau muhkam tidak ada begininya dan sebagainya? Berapa kali terulang muhkam mutasyabi itu di makalah muniswar? Subhanallah. Ya. Maka kita harus menahan emosi karena mengganggu konsentrasi itu. Belum lagi substansinya dan sebagainya. Itu sangat penting itu diperbaiki ya. Coba contoh. Ini. Coba lihat. Harusnya ini ya Niswar. Jangan di sini, harusnya itu begini, Niswar. Coba lihat ini juga, tidak rata. Inilah gunanya margin. Ada ujung di sini, ada ujung di sini. Niswar ya, margin. Saya kasih perbesar sedikit. Itulah gunanya margin. Ya, harusnya ini sejajar dengan ini. Seperti ini tahu bagus. Ini A sejajar dengan ini bagus. Ini harusnya ini sejajar dengan margin paling ujung. Ya, harusnya begini. Coba lihat. Bandingkan ini ya dengan kemudian ini harus sampai yang bagaimana Niswar? Bandingkan, coba lihat, bandingkan. Yang saya sudah perbaiki ini, coba lihat sunanya dengan punyanya Niswar. Coba lihat. Ya, yang mana lebih bagus?
Mana Laila? Laila, yang mana lebih elok atau sesuai dengan pedoman Laila? Jawab ke dulu Laila. Punya atau Ustaz? Punya aku. Wih. Apa? Ya, subhanallah. Iya kan? Nah, itu diperbaiki. Ya, Niswar. Gimana Niswar? Mau membela diri atau bagaimana Niswar? Maka dengar dulu. Siapa tahu bilang, anu Ustaz, salah ketika lagi. Balasan ke salah ketik. Maka dengar kita pembelaan diri itu. Itulah biasa manusia. Biasa kalau jelas-jelas misalnya masih mau bela dirinya. Mengakui ke apa salahnya kayak mengakui kesalahan. Apalagi di hadapan dosen ini, apalagi sudah terbukti ya. Coba maka dengar kini suara ini. Kira-kira masih membela dirinya atau bagaimana? Coba dengarkan dulu. Bagaimana suara? Iya, benar Carata itu, Ustaz. Carata kenapa? Kalau Carata kenapa? Kalau Carata lebih benar, Ustaz. Wih, Carata lebih benar. Berarti Carata ini suara. Maksudnya, saya sedikit benarnya, Ustaz. Ustaz lebih banyak benarnya, Ustaz. Kumpul lagi saya sedikit benarnya, kita banyak benarnya, subhanallah. Ini nih Pak. Perbaiki. Belum lagi membuat sampul dan sebagainya, baik ya. Sekarang kita masuk substansi deh. Capek membahas metode penulisan apa teknis. Coba kita lihat. Substansi pertama. Kita kembali lagi masih gitu. Coba lihat ke substansi pertama. Supaya sistematikanya dan materinya bagus, coba lihat nih Sar. Dan yang lain. Oke, coba lihat. Rumusan masalah ya harus sesuai dengan apa? Pembahasan. Coba kita lihat. Pengertian. Ini juga pakai apa ya? Jangan pakai apa. Bagaimana loh? Iya kan? Pakai bagaimana? Apalagi ini sudah pasca ini lebih dalam lagi nih. Bukan lagi S2 lagi kan lebih dalam. Jadi jangan pakai apa Ji. Apa pengertiannya? Sudah nih kalau apa sudah nih. Iya kan? Harus kata bagaimana? Bagaimana pengertian dan pendapat ulama? Coba kita lihat. Coba kita lihat bagaimana. Oke, pengertian dan pendapat. Apa bedanya pengertian dan pendapat? Yang harus Anda katakan cukup misalnya misalkan bagaimana pengertian atau definisi. 1, etimologi. Iya kan? 2, terminologi. Kalau terminologi itu pasti apa? Pendapat ulama. Iya kan? Itu diperbaiki itu. Susunannya itu. Ini banyak mengutip pendapat, tetapi ini yang kurang. Tidak memilih pendapat yang mana paling benar atau yang dipilih. Yang sesuai dengan jumhur atau apa. Makanya ada pendapat ulangi. Apa itu pendapat itu muhkam mutasyabih? Apa itu kata kuncinya kah? Ya dan seterusnya kah? Harusnya pemakalah walaupun sudah memilih. Contoh, kan banyak pendapat itu kan tentang bismillah. Bisa bismillah jahar, membaca basmalah jisir, bisa bahkan tidak baca basmalah memang ketika sholat. Ada juga rakaat pertama dibaca, rakaat kedua tidak. Ada 4 minimal pendapat itu tentang baca bismillah ketika sholat. Tetapi yang saya praktekkan adalah ini. Yang saya anggap misalkan yang lebih benar menurut mazhab ini misalkan. Atau pendapatnya ini. Itu kan. Mustahil itu kita sholat itu langsung 4-4-nya dipakai. Iya kan? Atau mau campur-campur. Rakaat pertama jahar, rakaat kedua sir, rakaat ketiga tidak baca bismillah. Begitu. Itu namanya campur-campur itu gado-gado. Iya kan? Mana mukanya mismar ini? Tidak kelihatan. Apa itu? Ada tangan, ada ada ya gitu ya. Jadi ada memilih pendapat yang paling benar atau menurut ar-rajih atau minimal yang Anda pilihlah dan berikan alasannya. Ya kan? Coba lihat pendapat ulama. Ikrimah bukan ulama kah? Iya kan? Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi bukan ulama kah? Iya kan? Jadi double dong kalau begitu. Iya kan? Apalagi? Siapa lagi dambe? At-Tibi. Oke. Imamul Haramain. Wah, Imamul Haramain lagi dambe. Ya, bukankah ulama itu? Iya kan? Ini golongan jinuambe, golongan Hanafi, apalagi mazhab khalaf. Ini coba lihat. Ada lagi Haramain lagi. Bukan hura ya, bukan Huramain tapi Haramain ini salah satu di sini. Imam Haramain. Berarti double dong. Imamul Haramain pendapatnya ada di poin 2,
pendapat ulama ada juga di sini. Masukkan. Masukkan di sini juga C, ini E. Berarti bagian apa dia? Masih etimologi nih. Masih pendapat A, pendapat, definisi, pengertian. Mana? Poin pertama. Masih pengertian. Kalau begitu Niswar, jelaskan dulu kepada saya. Kenapa bisa? Apa maksudnya? Apa bedanya itu? Satu, pengertian. Dua, pendapat ulama. Imam Haramain kan ulama. Baru kasih masuk di sini. Apa tadi lagi? At-Tibbi, Fakhrudin Ar-Razi. Jelaskan dulu Niswar. Apa maksudnya? Apa mauta sebenarnya ini? Apa? Ustaz. Maksudnya yang kedua itu golongan-golongan ulama, Ustaz. Jadi itu tadi Imamul Haramain kenapa double? Iya kan? Kebetulan Ada juga, di Ustaz, poin ada A, ada juga. di poin apa? Kebetulan Ustaz ikut juga di situ, termasuk golongan khalaf, Ustaz. Jadi sudah benar ini caramu tidak atau bagaimana? Menurutku Ustaz benar sedikit. Tidak ada bilang ini benar sedikit. Benar itu satu Ji, kalau bukan benar salah. Iya, atau revisi, iya kan? Jadi kira-kira mau direvisi atau tidak ini? Mau revisi Ustaz. Nggak diperbaiki ya. Dan sebagainya itu supaya penulisannya baik dan benar itu ya. Dan Iya. seterusnya. Oh, astagfirullah. Dari tadi saya bicara, ku off kipain kanu, ku suaraku. Coba, Sulis, coba baca Sulis. Apa bacanya itu? Hakama, yang dalam kurung itu. Nah, silakan Sulis, baca. Baca Sulis. Suaranya, mood. Nah, buka dulu moodnya. Ya Ustaz. Ya, silakan. Sulis, baca. Apa bacanya itu? Apa artinya itu? Coba. Yang warna merah Ustaz. Iya, ini. Nah, ini dulu sampai sini dulu, Nah. Baca nih, baca. Ya, terus. Hal-hahu wal qafu wal mimu aslu wahidun wa huwal man'u. Artinya. Bantu Niswar ini untuk terjemahkan, bantu. Silakan Sulis. Apa artinya? Apa artinya? Aduh.
Oke. Coba Aprilia. Dari Aprilia dari tadi goyang-goyang mulutnya ini. Bahkan berarti sudah tahu bacaannya ini, sudah bisa terjemahkan. Ahem juga. Spek-spek lagi tuh. Oke, oke. Wow, berprofesional ini kalau begini. Coba Aprilia, silakan baca dan terjemahkan. Ini tadi yang ditanyakan Rofi ini. Dan Nisbar tidak bisa menjawab. Nah, ini kitab Makoy Sluga ini. Nah, silakan. Saya langsung ambilkan kitab. Apalagi ini dalam jurusan bahasa aja. Jadi insya Allah bisa jadi dipaham. Coba Aprilia. Aprilia Kastang. Nah, baca dan terjemahkan. Iya, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba untuk membaca dan menerjemahkan sebagaimana pemahaman dan pengetahuan saya. Yes. Tapi Ustaz, kalau salah, mohon Apa dikoreksi. aja. Sekarang nuansa halal bihalal. Mohon maaf lahir dan batin aja orang. Kalau minggu depan tidak ada nih. Karena bulan Syawal. Ya. Hakama al-ha wal kaf wal mimul aslu wahidun wa huwal man'u. Hakama atau hukum muhkam. Jangan dulu bilang muhkam. Tidak ada kata-kata muhkam. Baru akar katanya ya. Hakama. Ini menerjemahkan. Ini namanya bid'ah dalam menerjemahkan. Iya kan? Menambah-nambah ini. Belum ada kata-kata muhkam di sini. Iya kan? Jangan langsung terpatri mentah-mentah makalah kita tentang muhkam dibahas. Tidak. Baru asal usul kata ini loh. Mustaknya ya. Etimologinya ini. Coba. Artinya. Lanjut. Al-ha'u wal kaf wal mimul aslu wahid. Apa dia? Artinya? Gampang aja al-ha atau ke huruf ha kah? Huruf ha, huruf kaf. Gampang aja terjemahkan. Alif beku bahasa. Coba bagaimana terjemahkan dulu. Hakama itu ha kaf wal mim aslu wahidin, yaitu satu makna. Wa huwal man'u. Apa maksudnya itu? Apa itu hakama itu ha kaf mim? Maksudnya itu ada kata yang hilang di situ. Apa maksudnya itu? Apa yang hilang, weh? Maksudnya masa menerjemahkan kayak begitu? Hakama kaf mim asal wahid. Jadi tidak mengerti apa maksudnya asal wahid. Asalnya satu. Apa maksudnya itu? Ha kaf mim asal satu. Apa itu asal satu? Apa itu? Coba. Ropi. Kalau Anda bisa jawab ini, berarti Anda bisa menjawab pertanyaan Anda sendiri. Nah, coba. Terjemahkan langsung. Terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hakama yang tersusun dari huruf ha, kaf, mim. Begitu kan? Boleh kan? Bisa lah, gitu kan? Tersusun atau kata hakama tersusun atau terdiri dari 3 huruf ha, kaf, dan mim. Begitu cara menerjemahkannya. Bagus. Lanjut, Rofi. Terus Aslun wahidun adalah asal katanya. Kata muhkam memiliki makna asal yang satu, ya. Memiliki asal yang makna asal satu. Apa itu makna asalnya? Karena bisa saja itu ada kan makna itu 2 makna asalnya atau 2 maknanya, ya, 2 maknanya. Tapi kalau hakama itu maknanya 1, ya. Apa maknanya? Wa huwa apa artinya itu? Wa huwa al-man'u. Apa artinya al-man'u? Apa? Melarang, Ustaz. Larangan. Larang atau mencegah. Ya. Oke. Terus baca lagi terus. Wa awwalu. Terus Robi. Wa awwalu. Robi. Hilang. Jauh memang kampungnya Robi. Wa awwalu dzalika al-hukm. Terus. Dan ya, Ustaz. Wa awwalu dzalika al-hukm. Artinya? Dan asal kata al-man'u adalah al-hukmu. Nah, itulah permulaan itu dikatakan sebuah hukum. Kenapa dia makan hukum itu tadi al-man'u? Ini hubungannya. Supaya lihat korinanya. Wa huwal man'u minadz zulmi. Kenapa hukum itu dikatakan al-man'u? Kenapa hukum itu dikatakan mencegah?
melarang, mencegah. Mencegah apa? Baca. Baca itu, Rofi. Wa huwal man'u. Terjemahkan. Wa huwal man'u minadz zulmi, yaitu mencegah dari kezaliman. Sudah. Cukup. Itu kata kuncinya dan sebagainya. Ini panjang lagi kalau bahas ini. Hukum dikatakan hukum karena dia adalah mencegah. Hukum dibuat untuk mencegah kezaliman terjadi. Jadi tidak seperti kalau hukum barat hukum di luar negeri atau hukumnya orang-orang kafir itu atau hukumnya orang-orang maksiat itu bilang hukum kan dibuat untuk dilanggar. Pernah biasa dengar begitu? Ya kan? Pernah Anda dengar? Hukum, saya tulis ini, siapa tahu suara saya tidak kedengaran ya. Katanya qila wa qala, dikatakan bede ya. Jadi Rofi itu bahasa Arabnya bahasa orang Makassar itu Rofi kalau terjemahkan qila wa qala ya, qila wa qala. Tahu ya Rofi ya, qila wa qala ya? Ya, Ustaz. Kita biasa bilang itu bede, nah bilang bede, bede itu. Hukum itu qila wa qala katanya. Hukum itu katanya saya tulis katanya dibuat untuk dilanggar. Itu salah. Itu orang yang tidak tahu hukum. Kita hukum Islam, tahu baca kitab, tahu agama, tahu. Kenapa dikatakan hukum itu sebuah hukum? Karena al-man'u mencegah. Mencegah kezaliman. Berarti al-hakim adalah orang yang mencegah. Mencegah kezaliman terjadi. Sekaligus memberikan makna berikutnya itu al-hukmu itu adalah kokoh. Jadi mengokohkan yang salah, bahwa dia salah, yang benar adalah benar. Sekaligus mencegah supaya tidak terjadi lagi orang lain mengikuti kesalahan orang tersebut. Maka dia al-man'u. Itu tugasnya hakim. Jadi berat memang. Bukan hakim itu disogok. Berarti kalau sogok bukan al-man'u az-zulmu. Tetapi al-man'u apa? Al-man'u minal adli. Iya kan? Hukum diciptakan untuk apa? Al-man'u minal zulmi, bukan al-man'u minal adli. Iya kan? Bukan mencegah orang kaya masuk penjara. Tidak begitu. Orang kaya nih kawe. Dikasih besok-besok Anda menjadi pemerintah, pejabat dan sebagainya. Ingat, hukum itu diciptakan bukan untuk dilanggar, tetapi untuk mencegah kebatilan dan kezaliman. Merdeka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya, misalkan. Dengar itu memang ya. Dasar. Makanya kajian begininya harus nanti diperdalam. Kajian etimologinya dan sebagainya itu penting ya. Apa itu al-man'u? Apa artinya al-man'u? Katanya tadi Rofi menartikan al-man'u itu dilarang. Kita lihat lagi kitab. Masih kitab yang sama, Maqayis Lughah. Ya. Apa itu artinya coba kita. Oh, bukan ini apa ini? Apa ini? Mutasyabih. Oh, nanti kita mutasyabih. Oke, kita cari ya. Man'u. Sebenarnya tadi sudah ada, tadi saya tulis man'u tapi terhapus mungkin. Man'u. Itu ya, sudah ada mana'ah. Man'u. Apa artinya man'u? Larangan. Ini yang begini. Ini nama. Nah, ini. Man'u itu khilaful i'ta'i. Antonim atau lawan dari khilaf. Lawan makna dari apa? Al-i'ta'u. Apa artinya hasnah? Hasnawati? Apa artinya itu? Khilaful i'ta'i. Apa maksudnya itu? Man'u itu khilaful i'ta'i. Ini antonimnya ya, atau didduhu al-i'ta'. Apa artinya itu Hasnawati? Apa artinya itu? I'ta' dari kata a'ta yu'ti. Apa artinya itu? Khilaful i'ta'. Hasnah. Oh, Hasnah lagi pikir-pikir ini. Pusing mungkin. Rustam, saya mau mendengar suaranya Rustam. Jauh-jauh ini dari Tenggara ini Rustam. Ya, dari luar daerah ini Rustam ini. Coba, apa artinya itu? Khilaful i'ta'i. Apa Rustam? Khilaful i'ta', Ustaz, maknanya itu adalah antonim dari kata memberi.
atau membolehkan. Makanya dikatakan mencegah. Ya kan? Kalau memberi berarti menolak, mencegah. Memberikan sesuatu kalau tidak diberikan berarti mencegah kasih itu orang. Ya kan? Saya berikan amanah, saya tidak kasih amanah, berarti saya cegah dia dan sebagainya. Itu al-ita'iyah, bukan hanya sekadar melarang atau mamnu. Mungkin Anda artikan itu mana ada kata mamnu. Mungkin dikatakan mamnu, oke, dilarang. Mamnu dukhan, dilarang merokok, no smoking. Oke, Anda terinspirasi dari kata mamnu. Itu mungkin arti terminologinya, tetapi kita lihat lagi aspek leksikalnya ya, dan sebagainya. Oke, sudah. Ya, kita jangan kita. Jadi nanti diperkaya ya, begitu ya. Jadi kata kuncinya intinya begini, muhkam itu banyak pendapat ya. Ya, ulama sepakat makna muhkam itu adalah ayat yang mudah dimengerti. Mutasyabi itu adalah yang sulit dimengerti. Itu ulama sepakat itu. Tetapi secara teknisnya, apa maksudnya itu mudah dimengerti? Yang dimaksud mudah dimengerti itu begini, ya kan? Oh jelas, ya kan? Satu kali baca langsung paham. Oh mudah dimengerti. Ada mutasyabi itu apa? Samar-samar. Namanya tasyabuh, syibuhun. Syibuhun itu seperti syibhul jumlah. Syibuhun itu artinya mirip ya. Ada orang kembar. Syibhun itu dalam bahasa Arab. Syabihun, kembar. Ya, orang yang kembar dikatakan syibhun. Berarti kalau samar-samar, ini artinya apa atau apa ya? Kira-kira artinya ini mengandung makna lebih apa kira-kira ini interpretasinya atau apa ya? Contoh, Allah berfirman kan? Oke, Sulis meminta direkam. Oke, enggak apa-apa, rekam. Yang mau rekam silakan. Setelah ini juga saya akan mungkin malam ini atau besok saya akan bagikan atau lihat nanti di channel YouTube saya. Ada situ saya bagikan rekaman-rekaman video ya, pembelajaran. Oke, sampai mana lagi tadi kalau lupa ini gara-gara request recording. Apa tadi? Syabih. Syabih. Apa tadi? Yadullahi fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan makhluk, tangan manusia. Maksudnya itu? Apakah main begini? Lojo, ya kan? Home pimpa, ya kan? Tangan Allah di atas. Oh, bukan. Gitu maksudnya kan? Oh, berarti ada pemahamannya itu. Apa kira-kira maknanya? Alif lam mim. Sepertinya itu. Biar Anda cari dari kamus dulu sampai kamus sampai hari kiamat. Tidak ada itu di kamus. Al-Munawwir. Apalagi tadi? Apalagi Al-Asri, Mahmud Yunus. Tidak ada itu apa artinya alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain sad, tidak ada. Maka kalau begitu butuh pendalaman, itulah disebut mutasyabi. Satu kali baca, aqimus shalah, dirikanlah salat, ya kan? Oh iya paham. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Oh iya bayar ke zakat ya kan? Oh iya. Ya kan? Wa atimul hajja wal umrah, sempurnakan haji dan umrah. Oh iya, mengerti satu kali baca terjemahan saja, biar tidak melihat penafsiran. Oh iya, hukumnya ini. Oh boleh atau tidak. Oke, asyap. Oke. Tetapi kalau itu tadi, Allah maha mendengar, lagi maha melihat. Saya mau tanya ini. Hasnah, kira-kira Allah maha melihat, mendengar, berarti ada matanya Allah, Hasnah. Kalau Allah maha melihat, maha mendengar, berarti ada telinganya Allah. Begitu Hasnah. Jawab gitu Hasnah. Hasnah. Bagaimana Hasnah? Allah maha melihat, berarti ada matanya Allah. Allah maha mendengar, berarti ada telinganya Allah. Dua juga telinganya atau berapa? Bagaimana kira-kira Hasnah? Oh, Hasnah mungkin Tidak ada. Tidak ada matanya. Bicuk itu, buta itu kalau dibilang tidak ada matanya. Iya kan? Bahaya lagi itu kalau bilang tidak ada matanya Allah. Bagaimana? Tidak. Apa? Allah kan tidak terlihat, Ustaz. Apa Anda dengar? Apa? Allah itu apa? Ya. Oke, coba jawabannya Hasna ini simpan di kolom chat saja. Lenny. Bagaimana Lenny? Jadi Allah maha mendengar, melihat. Melihatnya itu apa? Seperti Anda pakai kacamata atau tidak? Kira-kira bagaimana? Iya kan? Ini butuh penjelasan lebih lanjut ini. Hasna jawabannya ditulis. Silakan Lenny. Jadi bagaimana itu? Allah maha melihat, berarti ada matanya. Allah maha mendengar, ada telinganya, dua juga. Kira-kira bagaimana?
Ya, Allah mempunyai sifat-sifat itu Ustaz, tapi untuk bentuknya itu tidak sama dengan makhluk dan itu tidak tahu. Karena Nah, kita itu Bung. berpegang pada laisa kamitslihi syai'un. Oke, laisa kamitslihi syai'un wa huwas. Oke. Makanya ulama berbeda pendapat. Ada mengatakan mungkin ada Allah itu, dimaksud itu Allah cuma sifat itu. Ada mengatakan mungkin yadullah, mungkin ada tangannya. Mungkin ada matanya, mungkin. Tapi laisa kamitsli. Jangan bayangkan tangannya Allah atau matanya Allah, telinganya Allah begini seperti kita, ya kan? Ada bola matanya warna hitam, ada warna putihnya, ada alasnya, tangannya juga 5 jari atau bagaimana? Laisa kamitslihi syai'un. Itu ikhtilaful ulama, itu ada pendalamannya itu dan sebagainya. Astagfirullah. Sudah lewat 2 menit ya? Sudah deh. Capek, Mak. Capek Mak mengajar 2 menit. Habis waktu ini ya. Nantilah insyaallah kita lanjutkan ya bagaimana itu ya kalau bisa minggu depan turnitinya lagi lebih bagus sesuai dengan pedoman KBBI, lebih bagus lagi. Ada lagi PowerPoint-nya lebih bagus lagi ya. Oke, insyaallah kita akan bertemu berikutnya pada pertemuan selanjutnya insyaallah di waktu dan hari yang sama ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saksikan lagi yang kita sama-sama masih bersama dalam mata kuliah studi Al-Quran pada episode berikutnya. Pada episode berikutnya, insya Allah masih bersama saya, Muhammad Irham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Sama-sama.